Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah kerjasama kepolisian antar negara, khususnya Indonesia-Jepang. Untuk itu di studio saya hadirkan dua orang penting dari kepolisian Jepang, yaitu Pak Hari Hiroto Yamazaki, seorang jenderal berbintang 3 dari Kepolisian Nasional Jepang yang saat ini menduduki posisi sebagai pemimpin program kerjasama antara kepolisian Jepang dan Polri. Kemudian Pak Anzai Toshiya, beliau adalah koordinator program bantuan reformasi polisi dari Japan International Cooperation Agency. Oke Pak Hari, Anda bisa jelaskan apa arti penting kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Jepang? Ya, terima kasih atas berikan waktunya. Pertama, kami memulai program kerjasama atau program bantuan kepada reformasi Polri memulai sejak tahun 2000 berdasarkan dengan permintaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang. Sudah kami melaksanakan program selama 10 tahun. Saya sebagai program manager sekarang ada di sini sebagai program manager keempat. Saya memulai program dari 2000 dan menggambarkan garis besar komponen-komponen program. Komponen adalah beberapa hal. Satu, pilot proyek di daerah Bekasi, pilot proyek di Bali, Polda Bali, dan program undangan kepada perwira Polri ke Jepang. Dan komponen keempat adalah penempatan dosen di PT IKA. Ya. Dan kemudian saya ingin bertanya nih kepada Pak Anzai Toshiya, ini dalam program teknis dalam lapangannya ini bagaimana? Karena kalau saya lihat ini ada dua hal yang penting dalam kerjasama polisi Indonesia dengan Jepang, yaitu masalah skill dan teknologi. Sejauh ini bagaimana perkembangan yang Anda rasakan dalam proyek kerjasama Polri dan kepolisian Jepang? Pendapat saya begini Pak, memang untuk skill up, ini harus ada kepelatihannya, ini pantas. Kemudian untuk teknologi harus ada dukungan instrumen-instrumen yang tercanggih, begitu Pak. Ini memang kedua-duanya sangat diperlukan. Kemudian kami juga memberikan kepelatihan dengan berbagai bidang tentang kepolisian juga. Kemudian instrumen-instrumen juga equipment maksudnya ini juga kami sudah memberikan, gitu Pak. Tapi ini masih hanya satu sisinya saja Pak. Maksud saya memang ada satu sisi lainnya, yaitu perubahan kultur budaya, baik budaya polisi maupun masyarakat. Di situ sangat sulit Pak. Karena masyarakat masih seringkali berpikir bahwa polisi sekarang ini masih sama dengan polisi zaman Soeharto, di mana polisi itu bagian dari militer, sehingga bukannya seringkali tidak dianggap sebagai pelindung, tapi sebagai sesuatu yang ditakuti. Iya. Polisi juga kadang-kadang bersikap seperti itu ya. Ini bagaimana Pak? Kalau kasus Jepang bagaimana? Masyarakat melihat polisi itu, apakah masih banyak yang sama dengan orang Indonesia melihat polisi? Saya merasa beda sekali karena kepercayaan masyarakat kepada polisi Jepang sangat tinggi. Kalau ada apapun, soal apapun di dalam keluarga, di masyarakat, mereka langsung lapor ke polisi, minta bantu. Ya. Tapi kalau di sini Indonesia kepercayaan masyarakat pada Polri masih sangat rendah.
Saya kira mayoritas masyarakat mau menghindarkan komitmen dari polisi. Tidak mau dekat-dekat sama polisi. Itu kan karena masalah image. Tapi kan Pak Tosia ini juga memimpin atau menjadi pelaksana proyek di lapangan dalam rangka pendekatan hubungan antara masyarakat dengan polisi. Kalau sejauh ini kira-kira apakah ada cara-cara yang efektif untuk membangun persaudaraan atau kedekatan hubungan ini? Ya Pak, baik Pak. Memang Polri sendiri sudah punya kebijakan sana yang penting sudah ada, yaitu Pormas, perpolisian masyarakat, aktivitas itu. Kemudian seluruh jajaran polisi ini melaksanakan. Tapi bagaimana cara yang efisiennya? Memang kami juga sedang memikirkan dalam proyek, khususnya di Bekasi atau Bali. Kemudian ekspat tenaga ahli dari kami ini juga langsung bergabung dengan Polres Bekasi atau Bali, kemudian langsung melaksanakan muncul lapangan maksimum sampai level masyarakat, kemudian menggali masalah-masalah apa yang sedang mengalami masyarakatnya, kemudian dari situlah kami meneliti, kemudian mau membenahi masyarakat masalahnya apa sedang menghadapi, kemudian itulah di situ kami sedang bekerjakan gitu Pak. Kemudian kami untuk ukuran kinerja kerja Polmas, aktivitas Polmas itu, kami setiap tahun melaksanakan opinion survey dari pihak ketiga. Nah, hasil itulah kami langsung mendapat indikator-indikator masyarakat, pelaksanaan masyarakat berhadapan Polri itu bagaimana. Kira-kira di situ Pak. Oh ya. Kalau ke Pak Hari, kalau Anda kan juga sangat banyak berhubungan dengan lapisan paling elit di Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini ya, bagaimana Anda melihat respon mereka terhadap kerjasama antara Kepolisian Indonesia dengan kepolisian negara-negara maju seperti Jepang dan lain sebagainya? Karena kami sudah melaksanakan program selama hampir selama 10 tahun lebih, pimpinan-pimpinan Polri sudah memahami kepentingan program kerjasama Polri dan Jepang. Dan kalau melihat perkembangan selama 10 tahun, misalnya Polmas. Pertama, pimpinan pejabat teras tidak begitu mengerti kepentingan Polmas. Tapi dari tahun 2005-2006, pejabat teras baru mengerti bagaimana penting Polmas untuk masyarakat mempercayai Polri dan Polri mendekati kepada masyarakat. Itu salah satu hasil yang bagus dari program kerjasama Jepang dan Polri. Dan belakangan ini kan ada semacam suatu badai yang sangat besar, badai kejahatan narkotik dan human trafficking. Nah, ini bagaimana ini polisi atau kepolisian Jepang ini bisa membantu kepolisian Republik Indonesia? Maksud saya tidak hanya membantu, bukan dari atas ke bawah, tapi sebagai partner. Sejauh ini bagaimana? Memang kami tidak ingin Polri akan menjadi kepolisian Jepang. Kami menamakan program kami program kerjasama karena kami memperkenalkan hal-hal yang bagus dari pengalaman polisi Jepang kepada Polri. Dan silakan ambil. Kalau cocok. Kalau tidak cocok, tidak ambil. Silakan. Itu terserah Polri, terserah masyarakat Indonesia.